Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan nikmatillah pada sore hari ini tanggal 11 September hari Sabtu pukul 5:35 waktu Montreal dan Ottawa dan Toronto, kita bisa sama-sama bersilaturahmi, bisa kembali bermuajahah secara virtual dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk kembali belajar, mengaji dan mengkaji pesan-pesan dan ayat-ayat suci Al-Quran yang nanti pada sore hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Brother Muhammad Fariduddin Attar atau akrab kita kenal dengan panggilan Mas Dudi. Meskipun sekarang sudah menjadi Bapak, tapi sepertinya panggilan Mas masih layak untuk disandang. Ya, gitu kira-kira. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, keluarga Siar Montreal, dan juga di sini ada dari Ottawa, Pak Amin, kemudian Pak Johari, ada tadi siapa tadi ya? Ya, alhamdulillah. Dan mungkin nanti akan ada dari pengajian kota lain di Kanada yang hadir mengikuti kegiatan pada hari ini. Jadi semangat kita adalah syiar menyebarluaskan apa yang perlu kita dakwahkan atau perlu kita sampaikan. Pada sore hari ini, seperti biasa, akan kita mulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang nanti akan dibacakan oleh Mbak Iing Mutahhirah. Saat ini Mbak Iing merupakan mahasiswi S3 ilmu komputer di University of Concordia, Montreal, yang nanti akan dilanjutkan dengan pembacaan terjemah dalam bahasa Inggris oleh Adinda Nina, putri dari Mbak Alfi dan Pak Gleb. Terima kasih. Dan juga terjemah bahasa Indonesia nanti akan dibacakan oleh Adinda Hisban Ahuza. Selanjutnya nanti akan ada bacaan istighosa singkat yang akan saya pandu dan dilanjutkan dengan acara inti, yaitu kegiatan siraman rohani oleh Mas Dudi. Temanya memang agak sedikit mengajak berpikir ya, tapi memang niat kita adalah menyanggupi tantangan yang ada dalam Al-Quran, yaitu afala tatafakkarun. Jadi memang kita diajak untuk berpikir, kita diajak untuk mengkaji, dan tema pada sore hari ini insya Allah merupakan tema yang relevan, aktual, karena ini berangkat dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada pengajian-pengajian di Siar Montreal terkait dengan hal-hal yang bersifat hidayah, takdir, dan sebagainya. Jadi mungkin ini saat yang tepat untuk mengkaji dan misalnya dengan Mas Dudi yang kita ketahui punya concern, punya aktivitas di dalam kajian-kajian terkait dengan tema tersebut. Baik, mari kita, sebelum kita mulai, mari kita buka acara pengajian Siar Montreal pada sore hari dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita persilakan kepada Mbak Iing Mutahhirah untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang sudah dipilihkan oleh narasumber kita, Mas Dudi, terkait dengan topik atau tema pada sore hari. Yang pertama yaitu surat Yasin ayat ke-20 sampai 33, dan kemudian surat Al-Jasiyah yang nanti akan dibacakan oleh Mbak Iing. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضل الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديهم من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية
kullu ummatin tud'a ila kitabihal yawma tujzawna ma kuntum ta'malun. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين صدق الله العظيم. Pak Izul, mikrofonnya. Oh, Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Terima kasih atas pembacaan 2 surat dari Al-Quran. Yang pertama tadi surat Yasin, ayat 33 sampai 50, dan yang kedua surat Al-Jasiyah dari ayat 20 sampai 31. Semoga dengan bacaan Al-Quran tadi kita diberikan rahmat dan petunjuk serta menjadi pengingat bagi kita semua. Dan untuk terjemahnya kita persilahkan yang pertama kepada Adinda Hisban Afuza untuk membacakan terjemah surat Yasin ayat 33 sampai 50 dalam bahasa Indonesia. Dengan banyak. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, tandus. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu mereka makan. Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, agar mereka mendapat makan dari buahnya dan hari hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditemukan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Pengetahui. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan dalam pun tidak dapat mendului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu, orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, Dia akan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi jika kamu orang-orang yang benar? Mereka menunggu satu
menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar, sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya. Lanjut aja, Kak. 20. Ini 20. Baca. Oke. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, yaitu sama-sama dalam kehidupan dan kematian mereka. Alangkah buruknya penilaian mereka itu. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu. Setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengajarkan kebajikan dosa. Dan pada hari itu engkau akan melihat setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata. Dan adapun kepada orang-orang yang kafir difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ananda Hisban yang sudah membacakan terjemah surat Yasin dari ayat 33 sampai 50. Selanjutnya dipersilakan kepada Ananda Nina untuk membacakan terjemahan dalam bahasa Inggris surat Al-Jasiyah ayat 20 sampai 31. This Quran is an insight for humanity, a guide and mercy for people of sure faith. 21. Or do those who commit evil deeds simply think that we will make them equal in their life and after their death? To those who believe and do good, how wrong is their judgment? 22. For Allah created the heavens and the earth for a purpose, so that every soul may be paid back for what it has committed, and none will be wronged. 23. Have you seen, O Prophet, those who have taken their own desires as their God
And so Allah left them to stray, knowingly sealed their hearing and hearts, and placed a cover on their sight. Who then can guide them after Allah? Will you all not then be mindful? 24. And they argue, there is nothing beyond our worldly life. We die, others are born, and nothing destroys us but the passage of time. Yet they have no knowledge in support of this claim. They only speculate. 25. And whenever our clear revelations are recited to them, their only argument is to say, bring our forefathers back if what you say is true. 26. Yeah, 26. 26. Say, O Prophet, it is Allah who gives you life, then causes you to die, then will gather you all on the day of the judgment, about which there is no doubt, but most people do not know. 27. To Allah alone belongs the kingdom of the heavens and the earth. On the day the hour will be established, the people of falsehood will then be in total loss. 28. And you will see every faith community on its knees. Every community will be summoned to its record of deeds. They all will be told, this day you will be rewarded for what you used to do. 29. This record of ours speaks the truth about you. Indeed, we always had your deeds recorded by the angels. 30. As for those who believed and did good, their Lord will admit them into his mercy, that truly the absolute triumphs. 31. And as for those who disbelieved, they will be told, were my revelations not recited to you, yet you act arrogantly and were wicked people, and Allah has spoken the truth. That's what he says, Allah the most magnificent. Thank you very much, Anandalina, for your beautiful English reading the translation. Thank you, Mbak Alfi, and thank you, Mr. Kleb, for having Nina come up in this excellent opportunity. Terima kasih. Selanjutnya mari kita baca sedikit doa istighosa singkat. Saya akan share screen. Bismillah. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم واستسقى الغمام وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتظاهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا بديع يا بديع يا بديع فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, rangkaian kajian sudah kita lalui. Selanjutnya kita akan menginjak sesi berikutnya, yaitu penyajian materi terkait dengan takdir dari perspektif tauhid yang akan disampaikan oleh Brother Muhammad Fariduddin Attar atau biasa kita kenal dengan Mas Dudi. Beliau merupakan alumni Islamic Studies untuk undergraduate di McGill University, kemudian melanjutkan S2 di Indonesia ya Mas ya. Dan sekarang saat ini menempuh studi doktoral di Islamic Studies McGill University. Mas Dudi ini aktif juga di kajian dan termasuk salah satu pentolan di Muslim Student Association MSA di McGill University. Selanjutnya untuk memberikan waktu, kita persilahkan kepada Mas Dudi untuk memulai materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Terima kasih atas kesempatan ini, amanah untuk memberikan ceramah di syiar material. Mohon maaf Mas, bisa lebih keras volume ya. Ya. Terima kasih. Sebentar ya, saya dekatkan ini mikrofonnya. Lebih bagus nggak sekarang? Ya, agak mendingan. Agak mendingan, sebentar ya. Kamu sekarang lebih enak? Halo? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya ingin berterima kasih telah diberikan amanah untuk memberikan ceramah tentang sebuah topik yang sebenarnya sangat sulit, yaitu tentang takdir, qada wal qadar, yang sebenarnya tiada habis dibahas dalam sejarah Islam dan juga di sejarah agama apapun. Hakikat takdir itu adalah suatu yang selalu akan menjadi sebuah pertanyaan bagi manusia sebenarnya. Dan ini bukan sesuatu yang unik bagi penganut agama Islam dan penganut agama pada umumnya, tetapi juga bagi orang yang misalnya tidak percaya pada Tuhan. Ini juga menjadi sebuah pertanyaan yang penting. Karena kalau bukan Tuhan misalnya yang menjadi penentu eksternal, yaitu penentu di luar diri kita sendiri mengenai pilihan-pilihan moral yang kita lakukan, pilihan sehari-hari yang kita lakukan, baik itu sesuatu yang baik atau yang buruk. Misalnya ada juga faktor-faktor biologis seperti genetika, faktor-faktor sosial, kultur, bahasa yang setiap hari, setiap saat itu seakan-akan mempengaruhi pilihan kita, mempengaruhi pandangan kita mengenai dunia, apa perbuatan yang layak dilakukan sebagai manusia, bagaimana sikap saya terhadap orang tua, sikap saya terhadap tetangga, sikap saya terhadap seorang pengemis. Semua ini ada latar belakangnya dalam kehidupan kita, yaitu masyarakat yang menentukan sikap, dan itulah yang pertama kali kita bertemu ketika kita mulai berpendidikan, ketika kita mulai besar dan memiliki kemampuan untuk memilih yang baik yang buruk. Acuannya
adalah orang tua, acuannya adalah masyarakat, acuannya adalah teman-teman kita yang kita lihat. Dan di situ pun ada aspek di mana apa yang kita anggap baik dan buruk itu sudah terikat pada orang lain. Sehingga muncul pertanyaan, apakah hal yang kita perbuat itu 100% karena diri kita sendiri? Atau apakah ada beberapa persen atau beberapa aspek dari hal tersebut yang sebenarnya dipengaruhi oleh masyarakat, sehingga kita hanya menjadi suatu faktor fungsi dalam masyarakat. Dan juga ada aspek lain, yaitu aspek biologis, di mana beberapa hal yang kita lakukan sebagai manusia itu ada dorongan biologisnya, ada dorongan genetikanya. Dan itu pun ada unsur keterikatan yang terkadang kita tidak sadar, gitu, berada di alam di bawah sadar. Jadi masalah apa itu kebebasan? Apakah kita benar-benar bebas bertindak? Apakah jika misalnya pengaruh lingkungan itu begitu kuat terhadap pilihan kita menjadi baik atau buruk, melakukan ini atau itu, mengetahui apa yang layak dilakukan, apa yang tidak layak dilakukan. Jika itu dipengaruhi oleh lingkungan, apakah berhak misalnya saya dikatakan sebagai seseorang yang jahat jika saya melakukan sesuatu yang buruk, ketika lingkungan saya pun adalah lingkungan yang buruk, gitu. Bukan lingkungan yang bermoral, misalnya orang yang tumbuh misalnya dalam kondisi masyarakat atau sebuah lokasi dalam sebuah kota di mana banyak terjadi perjudian misalnya, atau hal-hal yang tidak baik, sehingga kita mudah dipengaruhi. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang bukan saja dihadapi oleh orang Islam atau dihadapi oleh orang yang beragama, di mana pertanyaannya adalah apakah Tuhan yang menentukan apa yang kita lakukan, tetapi juga merupakan pertanyaan semua manusia sebenarnya. Sejauh apa saya bisa mengatakan bahwa diri saya adalah bebas, dan pilihan saya baik buruk atau baik itu bisa dikatakan hanya dari saya. Sehingga jika saya melakukan sesuatu yang baik, maka pujian-pujian itu apakah saya berhak atas pujian tersebut sepenuhnya. Jika saya melakukan sesuatu yang buruk, apakah saya berhak menerima kutukan dari masyarakat sepenuhnya pada diri saya. Dan inilah persoalan yang sebenarnya sulit sekali dijawab, dan akan sangat naif sekali menurut saya jika ada seseorang yang mengatakan bahwa saya sepenuhnya bebas, sepenuhnya tidak ada pengaruh dari masyarakat, seakan-akan saya itu lahir di sebuah lingkungan yang sama sekali tidak mempengaruhi apa yang saya lakukan. Alangkah naifnya jika kita berpikir seperti itu. Alangkah naifnya juga misalnya jika kita berpikir bahwa kita tuh sangat terikat, sepenuhnya terikat pada pengaruh-pengaruh luar seperti lingkungan dan budaya. Seakan-akan kita seperti kapal kecil dalam badai lautan, gitu. Tidak memiliki kontrol atas apa yang akan terjadi, tapi terhanyut saja gitu oleh gelombang. Itu pun terasa bukan sebuah jawaban yang memuaskan, gitu. Sehingga naluri kita, naluri akal yang sehat, ya, setidaknya menyatakan bahwa kebenaran harus ada di tengah, gitu, di antara kebebasan yang mutlak dan juga antara keterikatan yang mutlak. Itu naluri sehat menurut saya. Karena kita tahu sendiri ketika bahwa dalam
alam pribadi kita ketika kita sedang memikirkan mau berbuat ini atau tidak, selalu ada dialog internal yang terjadi pada diri kita bahwa ini sebenarnya sesuatu yang baik untuk dilakukan, tetapi tidak saya lakukan, dan itu membuat hati gelisah kira-kira. Dan di situ ada pilihan yang bisa saya lakukan tetapi tidak saya lakukan. Dan ini adalah sebuah hakikat yang tidak bisa diambil gitu, karena itu adalah sesuatu yang kita alami secara langsung. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan apakah ajaran Rasulullah SAW, apakah Al-Quran bisa memberikan bimbingan mengenai masalah ini? Apakah dalam ajaran Rasulullah SAW ada pencerahan mengenai bagaimana sikap kita, sikap seorang mukmin, seseorang yang menyatakan percaya pada Tuhan, kepada Allah, dan juga percaya bahwa Tuhan itu menurunkan nabi-nabi, salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW, untuk membimbing kita kepada Shirathul Mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus yaitu jalan yang paling cepat untuk untuk mendapat ridho Allah dan mendapat keselamatan di hari akhir. Dan untuk itu saya rasa banyak, tentu saja masalah takdir ini banyak dibahas, dan sebagian besar, dan mungkin bukan sebagian besar, tetapi sering sekali kita mendengar bahwa yang paling penting bagi seorang muslim adalah mengakui bahwa Allah itu maha perkasa, maha kuasa atas segala sesuatu. Dan di ayat-ayat yang sudah dibaca ada dibahas bahwa Allah itu yang menentukan mati dan hidupnya seseorang. Allah itu yang putaran matahari dan putaran bulan itu ditentukan oleh Allah. Dan karena itu yang harus kita lakukan adalah bertawakul dan ridho terhadap apapun yang terjadi. Itu mungkin adalah gambaran singkat dari apa yang biasanya dipesankan, misalnya dalam Jumat, ceramah hari Jumat dan lain-lain. Saya ingin berbicara mengenai konteks Nabi Muhammad itu sendiri dalam ketika dia mulai memberikan tabligh, memberikan tabligh bahasa Indonesianya apa ya? Pesan, memberikan pesan dari apa yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Al-Quran, kepada masyarakat di mana dia tinggal, yaitu Quraisy, yaitu Arab, kebudayaan Arab pra-Islam jahiliyah. Dan apa yang dia berikan, apa yang dia ajarkan mengenai takdir itu. Dalam ayat yang sudah dibaca, misalnya kita lihat kepada ayat Al-Jasiyah, lihat misalnya surat Al-Jasiyah ayat 24. Saya baca sebelumnya ya. Dan dari 22, dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakan, dan mereka tidak akan dirugikan. Oke, ini seakan-akan memberikan Tuhan dalam hal memberikan janji bahwa jika kita melakukan sesuatu yang baik, kita akan diberikan balasan yang setimpal. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkan sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya,
serta meletakkan tutup atas penglihatannya, maka siapakah yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi ini menarik. Jadi memberikan pada setiap jiwa sesuai dengan apa yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan ini seakan-akan memberikan kita kepastian bahwa hal-hal baik yang kita lakukan itu adalah karena diri kita sendiri. Tetapi di ayat yang berikutnya Allah mengatakan bahwa Allah untuk orang-orang tertentu itu bisa menutup penglihatan mereka dari kebenaran. Jadi di dua ayat yang pertama ini ada semacam pertama-tama memberikan kepastian bahwa kita itu bebas dan apa yang kita lakukan itu memiliki nilai yang sebenarnya. Yang kedua, kudrat Tuhan, kuasa Tuhan ditekan bahwa meskipun demikian Allah bisa mengambil dari kamu hal tersebut dan bisa menjadikan kamu sebagian dari orang yang tersesat. Takdir kembali lagi. Lalu di ayat berikutnya, dan mereka berkata, dan mereka ini menurut para mufassirin, khususnya Al-Qurtubi mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang Quraisy. Kehidupan ini tidak hanyalah kehidupan di dunia saja. Kehidupan ini tidak hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa ad-dahr. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu, mereka hanyalah menduga-duga saja. Jadi Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketika Abu Bakar itu kan dia sangat murah hati ya. Dia sering memberikan uang kepada orang-orang miskin, bantuan kepada orang-orang miskin. Lalu beberapa orang Quraisy mengatakan, oh ya Abu Bakar, kamu mengatakan bahwa Allah itu dapat memberikan makanan kepada orang-orang miskin ini. Lalu dia mengatakan, iya, kata Abu Bakar. Lalu mereka menjawab, lalu kenapa tidak Allah saja yang memberikan mereka makanan? Lalu Abu Bakar mengatakan, sebagian orang akan diuji dengan kemiskinan, dan orang-orang lain akan diuji dengan kekayaan. Yang miskin diperintah untuk bersabar, dan yang kaya diperintah untuk memberikan makanan. Konsep yang saya ingin tekankan di sini adalah ad-dahr. Dalam masyarakat Quraisy sebelum datangnya Islam, mereka sangat percaya akan takdir. Tapi takdir yang ditentukan oleh yang namanya dahr, yaitu masa atau waktu. Yaitu karena dalam pandangan Quraisy itu tidak ada hari kiamat, maka dunia itu akan selama-lamanya seperti itu saja, gitu, tidak akan berubah. Mau kaya, mau miskin, mau hidup, meninggal, itu semua terjadi di bawah dahr, di dalam lingkupan dahr. Dan dalam dahr ini selalu ada kekecewaan, tentu saja, karena kehidupan manusia itu karena kita meninggal, karena kita mengalami kesakitan. Sebagian besar hidup manusia itu adalah dalam kesusahan sebenarnya. Dalam situasi di mana apa yang kita inginkan, apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang kita perlu, itu hampir selalu tidak akan kita dapatkan. Dan kekecewaan ini
selalu ditimpa pada ad-dahr, masa. Maka dalam puisi-puisi jahiliyah itu banyak para ahli syair-syair jahiliyah itu mengutuk dahr karena misalnya dia tidak mendapatkan balas cinta dari seseorang yang dia cintai, misalnya. Jadi sesuatu yang sangat tragis. Gitu. Atau situasi-situasi yang lain yang tidak yang buruk itu ditimpakan pada dahr. Dan itu adalah sesuatu yang horizontal semata, ya. Jadi dahr itu tidak memiliki kepribadian. Dahr itu adalah sesuatu yang terjadi, yang ada. Dan ini mirip menurut saya dengan dahr atau takdir yang dimiliki oleh misalnya orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan. Tetapi percaya bahwa hal-hal yang terjadi di dunia ini itu sudah ditentukan terlebih dahulu oleh faktor, entah itu faktor sosial seperti masyarakat atau faktor biologis dan lain-lain. Tetapi dalam hal yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, perspektif yang berbeda yang dia tawarkan kepada masyarakat Quraisy adalah bahwa yang namanya takdir itu bukanlah ditentukan oleh sesuatu yang tidak memiliki kepribadian, bukan sesuatu yang tidak memiliki hikmah, memiliki kebijaksanaan, bukanlah sesuatu yang tidak memiliki iradah, ikhtiar, dan bukan sesuatu yang tidak memiliki perhatian kepada apa yang terjadi di dunia. Maka dalam sebuah hadis yang terkenal dalam Sahih Bukhari dikatakan, and then ini adalah hadis qudsi, sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla yu'zini ibnu adama yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru biyadil amru uqallibul laila wan nahar. Terjemahannya adalah Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, anak Adam telah menyakitiku karena dia suka mencela masa, dahar. Padahal aku pencipta masa, atau akulah masa. Sebenarnya terjemahan yang lebih baik adalah akulah masa. Maka akulah yang menggilir siang dan malam. Nah, jadi dari ini membuat perspektif kita agak berbeda. Nabi Muhammad SAW mengatakan betul bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Betul bahwa dalam Al-Quran misalnya, di ayat Ali Imran misalnya dikatakan bahwa Tuhan itu yang menentukan jangka waktu hidup. Kita mati, kita lahir, dialah yang menentukan. Dalam ayat As-Saffat 96, Allah juga mengatakan bahwa dialah yang menciptakan manusia dan apa yang manusia perbuat. Dan juga dalam banyak surat yang lain, misalnya Al-An'am 101, bahwa Allah itu badi'u kulla syai'in, pencipta segala sesuatu, termasuk apa yang kita lakukan. Namun dalam ayat-ayat lain, seperti ayat yang kita baca, Allah juga mengatakan bahwa Allah akan derajat orang-orang kafir dan derajat orang-orang yang beriman tidaklah sama. Jadi dalam Al-Quran tersebut, dalam Al-Quran itu ada dua pandangan yang sekaligus yang diafirmasikan oleh Allah.
Yang pertama, bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Yang kedua adalah jika melakukan apa yang Allah katakan, perintahkan sesuai dengan syariat Islam, jika menolong orang-orang miskin dan lain-lain, itu akan ada balasan yang setimpal. Seakan-akan hal-hal baik yang kita lakukan itu bisa disandarkan kepada diri kita sendiri yang sebagai orang yang melakukannya. Dan dalam hal ini jawaban Abu Bakar sangat menarik, karena di sini di mana fatalisme itu, apalagi fatalismenya dahar, ya. Jadi berpikir tauhid atau takdir di mana kita tuh tidak berdaya atas apa yang terjadi. Kita kayak berada dalam gelombang badai lautan. Itu menjadikan kita sebagai orang yang tidak acuh, seperti orang-orang Quraisy yang mempertanyakan kenapa Abu Bakar memberikan makanan dan uang dan bantuan kepada orang miskin. Karena kalau mereka miskin berarti itu Allah yang menghendaki mereka miskin, gitu. Karena Allah jika Dia inginkan, Dia bisa memberikan bantuan kepada orang miskin, tetapi karena tidak dilakukan berarti itulah takdir dari Allah. Tapi Abu Bakar, karena perspektifnya tidak lagi hanya horizontal, gitu, tetapi ada aspek tauhid, yaitu yang naik ke atas kepada pada suatu dimensi yang sama sekali berbeda dari pandangan orang-orang Arab, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar mengatakan, ya memang benar demikian. Jadi akidahnya sangat bagus. Abu Bakar tentu saja itu betul, Allah jika Dia menghendaki bisa membuat orang-orang ini tidak miskin lagi. Itu adalah sesuatu yang jaiz dalam bahasa Arab, sesuatu yang mungkin bagi Allah. Tetapi Allah tidak melakukan tersebut, melainkan Allah menghendaki bahwa orang yang miskin itu ada hakikat yang harus dia lalui. Karena situasinya adalah begitu. Orang yang kaya adalah hakikat sendiri yang akan diuji. Karena situasinya adalah seperti itu. Dan masing-masing akan dijudge. Akan dinilai, terima kasih. Sesuai dengan kondisi masing-masing, gitu. Sehingga yang menjadi penengah, yang membuat manusia seperti Nabi Muhammad SAW, yang menjadi manusia seperti Abu Bakar As-Siddiq ridwanullah alaih, menjadi seseorang yang aktif dalam masyarakat, seseorang yang ingin merubah masyarakat, seseorang yang ingin memperbaiki masyarakat. Meskipun ada takdir, adalah firman Allah untuk membantu orang yang miskin. Itulah perintah Allah bagi orang yang kaya. Jadi bukannya karena kita kaya, kita mengatakan bahwa, waduh, ini adalah perintah dari Allah, ini adalah kehendak Allah bahwa saya adalah orang kaya, orang miskin, ya itu kehendak Allah, itu urusan Allah. Melainkan Allah mengatakan kepada kita untuk membantu orang miskin. Dan itu dan kita menuruti hal tersebut, ya, bukan karena itulah sesuatu yang akan membuat kita orang hebat, atau membuat kita orang dalam pandangan masyarakat sangat baik, pemurah hati, sehingga kita dipuji di masyarakat. Melainkan karena, dan ini adalah fungsi dari syariat, itulah cara kita dekat kepada Allah. Menjadi lebih dekat kepada Allah. Karena bagaimana kita membuktikan bahwa kita setia kepada seseorang, setia kepada suami, setia kepada istri,
setia kepada anak-anak kita, setia kepada orang tua, mencintai orang tua, mencintai anak. Buktinya adalah dengan melakukan apa yang mereka inginkan. Dan Allah menginginkan agar engkau membantu orang-orang miskin. Jadi meskipun dalam perspektif akidah Islam misalnya, yang ditekankan itu adalah kuasa Allah. Dalam hadis pun yang ditekankan adalah kuasa Allah. Kan ada hadis yang terkenal misalnya yang mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla telah mengirim malaikat pada setiap rahim, dan malaikat itu berkata, wahai Rob, jika Allah menentukan takdir kepada makhluknya, malaikat itu berkata, wahai Rob, laki-laki atau perempuan, celaka atau bahagia, bagaimana rizki dan bagaimana ajalnya. Jadi semuanya sudah ditentukan dalam rahim. Meskipun banyak hadis seperti itu, dan meskipun di Al-Quran banyak juga ayat-ayat seperti itu, meskipun di Al-Quran banyak juga ayat-ayat yang mengatakan bahwa yang memberikan indikasi bahwa kita itu bebas dalam berbuat. Maaf. Tetapi itu tidak menjadikan kita fatalis. Tidak menjadikan kita seseorang yang sinis dan tidak acuh gitu, terhadap masyarakat. Melainkan perspektif kita yang kita pertahankan bukanlah perspektif duniawi. Yaitu, apa yang saya maksud dengan perspektif duniawi? Perspektif duniawi adalah fakta bahwa saya miskin, atau fakta bahwa saya kaya, atau fakta bahwa saya telah melakukan sesuatu yang buruk, atau fakta bahwa saya sudah melakukan sesuatu yang baik. Itu urusan kita bukan pada itu sebenarnya. Karena kalau kita berpikir seperti itu, kalau kita selalu terpusat pada ingin melakukan sesuatu yang baik, ya, karena itu sesuatu yang baik, kita terlalu memusatkan perhatian kita kepada diri kita. Karena kitalah yang kita anggap melakukan sesuatu yang baik itu, sehingga kita layak menerima pujian. Lalu kalau kita melakukan sesuatu yang buruk, gitu ya, lalu kita sadar bahwa itu selalu buruk, kita selalu akan menjadi dalam penyesalan ketika itu selalu kita terjadi. Dan sikap menyesal itu bukan sikap yang baik sebenarnya. Ya. Jadi karena itu akan selalu membuat kita terkurung dalam penyesalan. Melainkan yang kita pusatkan perhatian kita bukan pada hal-hal yang duniawi, fakta duniawi, tapi pada aspek transenden, yaitu yang naik ke atas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa yang penting urusan kita sebenarnya adalah mengikuti perintah Allah. Urusan kita yang sebenarnya adalah membantu orang miskin kalau kita kaya, mampu. Urusan kita adalah bersabar ketika kita tidak memiliki apa-apa. Bukan penyesalan, bukan kebaikan semata, bukan kekayaan semata, dan bukan kemiskinan semata. Dan ini adalah salah satu aspek di mana pemahaman takdir dalam perspektif seperti ini bisa membuat kita bermujahadah, melawan nafsu, di mana patokan nilai itu, baik itu baik atau buruk, itu ditimpa pada diri kita sendiri, selalu pada diri kita sendiri. Kita melakukan sesuatu yang buruk, udah lupakan hal tersebut, perbaiki diri, dan bertaubat. Gitu. Berbuat sesuatu yang baik tidak perlu merasa ria dan lain-lain. Kira-kira itu saja dari saya mengenai takdir. Kalau ada pertanyaan bisa kita lanjutkan. Kalau tidak ada yang jelas, silakan ditanya untuk klarifikasi. Banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan, tapi semoga diterima baiknya saja, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak jazakumullah Mas Dudi atas pemaparannya. Ada beberapa hal yang tadi memang menarik untuk kita cermati, bahwasanya gagasan takdir itu merupakan yang ada dalam Islam ya, merupakan penyempurnaan dari apa yang sudah ada sebelumnya, yaitu konsep dahar dalam tradisi berpikir jahiliyah kaum kafir Quraisy. Dan ada aspek transendental, aspek vertikal, yang mana meletakkan Tuhan sebagai salah satu faktor kunci, tidak sekedar masa saja ya. Menarik sekali sebenarnya kalau melihat bagaimana aspek historis ternyata menginformasikan kepada kita ya, bahwasanya ajaran-ajaran Islam yang saat ini kita perlu ini ada faktor kesejarahan yang perlu kita perhatikan, dan tidak tiba-tiba muncul begitu saja ya konsep takdir, tapi ternyata itu sebuah upaya untuk membongkar konsep yang sudah mapan di kalangan kaum jahiliyah kafir Quraisy ya. Termasuk juga tadi ya saya teringat ini Mas Dudi, ada istilah ya apa namanya, ikhtiar tidak hasil tidak mengkhianati ikhtiar. Nah, ini kan hasil tidak mengkhianati usaha. Ini kan sering ya, kemudian atau pernah kita dengar ucapan-ucapan atau semangat-semangat untuk berusaha seperti itu. Tapi faktanya kalau melihat dari apa yang tadi dipaparkan oleh Mas Dudi, ini ternyata hasil tidak selamanya akan, usaha tidak akan selamanya berkorelasi dengan hasil ya. Tidak. Jadi pemahaman seperti ini seperti yang perlu diluruskan ya. Jadi kita berusaha ya memang karena kita diperintahkan untuk berusaha gitu kan. Dan untuk mengejar hasil, tadi kan sudah disebutkan kita diperintahkan untuk beribadah ya. Dan saya teringat dengan salah satu ayat ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun, hanya untuk beribadah. Jadi hanya untuk berusaha, untuk beramal, perkara hasil tidak akan selalu berkaitan dengan usaha. Menarik sekali itu. Ya. Baik, sudah ada pertanyaan di kolom chat box. Ya, ini saya bacakan. Assalamualaikum Kak Dudi, izin bertanya. Pada saat anak Adam dilahirkan, maka sudah ditentukan 4 takdirnya. Salah satunya adalah umurnya. Namun takdir adalah negotiable. Nah, ini menarik ini ya. Jadi ada peran kita ini kalau sudah ada istilah negotiable. Contohnya Nabi Adam alaihissalam memberikan 40 tahun umurnya kepada Nabi Daud alaihissalam. Silaturahmi dapat memperpanjang umur. Demikian barakallahu fiik. Wassalamualaikum. Nah, ini salah satu pertanyaan yang dikirim chatbox ke saya. Silakan Mas Dudi, mungkin ada tambahan atau menanggapinya. Ya, ada memang, negotiable tadi itu ya. Iya, jadi memang dalam Al-Quran sendiri, jadi kalau kita melihat, jadi ada perbedaan yang sangat mencolok misalnya antara hadis dan Al-Quran mengenai takdir. Dan ini sesuatu yang sudah diamati oleh beberapa peneliti gitu ya. Dan bahwa dalam hadis itu yang ditekankan adalah takdir. Jadi segala sesuatu sudah ditentukan di rahim ibu, gitu ya. Sedangkan dalam Al-Quran ada keduanya aspek di mana kita bisa merubah takdir itu sendiri, atau di mana ada indikasi di mana kita itu bisa memiliki, bukannya mengubah takdir ya, tetapi ada hal-hal yang kita benar-benar lakukan sendiri gitu, baik itu sesuatu yang baik atau yang buruk. Dan misalnya dalam ayat ya, jadi misalnya dalam surat Al-Kahf misalnya, ya biarkan dikatakan bahwa yang ingin beriman silahkan, dan
yang ingin menjadi seorang kafir silahkan juga. Seakan-akan kita memiliki pilihan gitu. Lakum dinukum waliyadin misalnya. Dan juga sesuatu ayat yang sangat populer pada masa-masa perang kemerdekaan gitu ya. Apalagi masa ketika melawan penjajah, bukan hanya di Indonesia tetapi di negara muslim lain, yaitu Tuhan tidak akan merubah sesuatu apapun dalam sebuah kaum sebelum orang-orang tersebut merubah dirinya sendiri. Nah, jawabannya tidak ada jawaban yang mudah sebenarnya. Dan karena kalau itu sudah kedua hal ini disebut dalam Al-Quran, Allah berfirman pertama-tama bahwa manusia bisa merubah dirinya sendiri dan baru Tuhan akan berpartisipasi dalam perubahan tersebut. Ada juga yang mengatakan sebaliknya. Gitu. Para ulama mengatakan bahwa khususnya ulama-ulama ilmu tasawuf dan ilmu batin mengatakan bahwa kedua hal ini benar, gitu, tidak bertentangan. Gitu. Dan kenapa kita merasa ada pertentangan antara kedua hal ini adalah keterbatasan akal kita, tentu saja. Bahwa sulit sekali kita memahami apa itu sesuatu seperti Allah yang maha mengetahui, yang maha berkuasa. Karena dia berada dalam sebuah dimensi yang berada di luar dimensi kita. Gitu. Dan bagaimana kita bisa mengetahui tentang Allah? Ya, dari Al-Quran. Yaitu di mana Allah memberikan wahyu kepada nabi-nabinya yang ditulis oleh bahasa manusia. Dan bahasa manusia itu memiliki keterbatasan. Jadi, jika misalnya kita mengambil ayat yang mengafirmasikan kebebasan, bahwa kita perlu merubah diri, itu betul, harus kita anggap. Kita harus berserius mempertimbangkan dan percaya bahwa kita itu bertanggung jawab, gitu. Dan kita bisa merubah diri kita. Kalau kita misalnya berdosa atau dalam keadaan buruk, keadaan terjajah, kita harus merubah. Tetapi itu jangan sampai membuat kita menafikan atau mengecilkan fakta bahwa ada ayat-ayat yang lain. Bahwa ujung-ujungnya itu akan Allah. Dan apa yang dikatakan oleh Pak Izul sangat benar, bahwa yang kita pikirkan sebenarnya adalah ikhtiarnya. Pilihannya kita pikirkan. Hasilnya itu akan Tuhan yang menentukan. Dan kalau kita mematokkan ikhtiar kepada hasil, itu akan terjadi kekecewaan. Dan kekecewaan itu ujung-ujungnya, kalau kita fanatik pada kebebasan misalnya, akan berujung kepada kekecewaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang kita harus hindari. Itu jawaban terbaik yang saya bisa berikan. Terima kasih atas jawabannya. Ini ada lagi satu, Mas Didi. Chatbox direct message kepada saya. Ada yang bilang takdir ada dua, mubrom dan mu'allaq. Nah, nanti mungkin Mas Didi bisa jelaskan ya, apa itu mubrom, apa itu mu'allaq. Nah, memeluk agama tertentu itu apakah termasuk mubrom atau mu'allaq? Nah, menarik ini pertanyaannya. Ini katanya dengan konsep hidayah itu ya. Kenapa seseorang itu memeluk agama Islam? Kenapa kok orang lain beragama Nasrani atau Yahudi? Ini apakah sudah ditentukan atau bagaimana ini? Jadi mungkin bisa membantu menjelaskan. Jadi ada pertanyaan terkait dengan takdir ada dua, mubram dan mu'allaq. Nah, memeluk agama itu apakah termasuk mubram atau mu'allaq? Nah,
Silakan. Saya sebenarnya belum mendengar istilah mubram dan mu'alak, tapi mu'alak itu ketika takdir itu sesuatu yang terjadi setelah kita melakukan sesuatu, ya kita dapatkan setelah kita lakukan hal tersebut, ya. Itu yang mu'alak ya. Ya. Lalu yang mubram itu yang sudah ditentukan sebelumnya, gitu ya. Iya, oke. Ya, itu jadi ada beberapa ulama, misalnya ulama Maturidi yang mengatakan seperti itu. Ada perbedaan antara hal-hal yang sudah ditentukan sebelumnya, misalnya hidup dan matinya kapan, misalnya. Itu adalah sesuatu yang ditentukan di rahim, tetapi ada hal-hal yang ditentukannya kemudian, gitu, sesuai dengan alur waktu, berjalannya situasi. Gitu. Saya kurang tahu apakah soal saya pertama itu kurang tahu bagaimana apakah ketika orang yang menjadi Muslim atau tidak itu kapan ditentukannya, saya kurang tahu, kurang paham soal itu. Mungkin Pak Izul bisa lebih tahu. Tapi ini juga yang paling penting bagi saya, karena yang perbedaan antara hal-hal yang mubrom dan hal-hal yang mu'alak itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh para mutakalimin, para pemikir Islam ketika ingin mengatur akidah Islam, menetapkan akidah Islam, gitu ya. Itu adalah sesuatu yang ijtihad kaum ulama. Ada yang mengatakan bahwa itu mutlak, semuanya sudah ditentukan. Gitu. Ada yang mengatakan tidak, ada yang berbeda. Gitu. Ada yang pokoknya banyak sekali perbedaan pendapat. Tetapi yang paling penting bagi saya, karena ini bukan pembahasan teologis yang ilmiah, gitu ya. Yang penting bagi saya adalah bagaimana sikap kita terhadap orang yang misalnya bukan orang Muslim. Bagaimana sikap kita kepada diri kita sendiri. Karena ada, jika misalnya kita percaya kepada takdir Allah, gitu ya, yang mutlak misalnya kepada manusia, kita sebagai orang Muslim adalah sesuatu keberuntungan yang luar biasa, bukan sesuatu baik yang kita pantas menjadi bangga karena orang tua kita adalah orang Muslim. Kita tidak memilih orang tua kita. Tetapi juga di pihak lain, orang yang menjadi orang yang lahir sebagai orang kafir, apa mereka patut disalahkan karena lahir sebagai orang kafir? Di sini maka ada dilema, gitu, di mana lalu kalau misalnya kita percaya pada kebebasan, gitu ya, ada masalah juga dengan kebebasan, gitu, yang murni, ya. Ada cerita tentang 3 saudara, ya, dari Imam Al-Asy'ari yang bertanya kepada gurunya Abu Ali Al-Jubai. Ada 3 saudara. Yang pertama paling muda meninggal ketika bayi. Saudara yang kedua menjadi dewasa tapi orang yang buruk, membunuh orang, merampok dan lain-lain. Lalu dia meninggal. Saudara yang ketiga adalah orang yang beribadah baik sekali, gitu, dan meninggal dalam keadaan yang beriman, gitu. Lalu, dan ini ketika itu Imam Al-Asy'ari itu masih dalam mazhab Mu'tazilah, ya. Jadi mazhab Mu'tazilah itu yakin sekali pada kebebasan manusia, gitu. Dan menurut dia orang yang buruk pasti masuk neraka, orang yang baik pasti masuk surga, sudah tidak ada pilihan, Tuhan harus melakukan hal tersebut. Dan
yang belum baligh tetapi meninggal karena dia tidak berkesempatan untuk mendapatkan pahala, itu berada di manzilah baina manzilatain. Berada di sebuah tempat di antara dua tempat gitu. Bukan di neraka, bukan juga di surga. Jadi ketika di hari kiamat, jadi ini ceritanya Imam Asy'ari, dia bertanya kepada Imam Abu Ali Ujubai. Nah, yang kecil yang meninggal ketika bayi bertanya kepada Allah ketika di hari kiamat, kenapa Allah, engkau tidak memberikan saya kesempatan untuk menjadi orang dewasa sehingga saya bisa membuat pahala? Lalu Tuhan mengatakan, ya karena saya tahu bahwa engkau akan menjadi orang buruk, jadi saya menjadikan kamu mati sebelum kamu bisa masuk neraka. Lalu saudaranya yang lebih dewasa tetapi beramal buruk mengatakan kepada Tuhan, lah kalau begitu kenapa engkau tidak mematikan saya ketika saya muda? Engkau membiarkan saya melakukan hal-hal yang buruk seperti itu. Dan karena itu terjadi dilema bahwa ketika kebebasan murni itu diafirmasikan, Tuhan itu serba salah jadinya, gitu. Tidak jadinya serba salah. Maka sikap kita sebenarnya adalah sikap rahmah kepada orang-orang yang besar dalam lingkungan yang kafir, yang tidak percaya kepada tauhid, kepada ajaran Rasulullah SAW. Karena pada aspek yang utama itulah sesuatu yang ditentukan oleh Tuhan. Dan tidak ditentukan oleh mereka sendiri. Ya, itu jawabannya. Bukan jawaban, maaf. Ya, terima kasih atas tanggapan atau jawabannya ya. Jadi memang agak sedikit mengajak kita untuk berkelana ke ijtihad ya, ijtihad para ulama yang mencoba untuk menentukan konsepsi akidah pada zaman-zaman dahulu. Yang mungkin untuk konteks sekarang perlu ada, bisa jadi mungkin memungkinkan untuk perlunya ijtihad ulang ya Mas Yudi ya, atau pemikiran ulang mungkin ya, sesuai dengan konteks kekinian begitu. Nah ini satu lagi, ada pertanyaan ke saya untuk sampaikan. Nih, saya bacakan. Mengenai kekhawatiran akan kekecewaan terhadap ikhtiar. Nah ini mau klarifikasi ya, sekaligus minta tanggapan Mas Rudi. Jadi mengenai kekhawatiran akan kekecewaan terhadap ikhtiar, mungkin kita bisa merujuk kepada surat Maryam ayat 4. Dia, Zakaria berkata, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku. Nah, di sini bahwa Allah SWT tidak pernah mengecewakan hambanya. Jadi ada semacam asumsi Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Nah, apakah pemikiran ini tuh benar atau bagaimana? Berangkat dari ini ya, berangkat dari surat Maryam ayat 4. Ketika menceritakan Nabi Zakaria berdoa untuk dikaruniai anak, dan ini mungkin triknya Nabi Zakaria berdoa, jadi ada pancingan. Aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku. Jadi sudah seperti memframe ya, membingkai bahwasanya Allah tidak akan mengecewakan hambanya. Nah ini gimana seperti ini? Benar nggak atau bagaimana gitu ya? Iya, itu memang ceritanya itu adalah cerita di mana hikmahnya adalah janganlah pernah berhenti untuk berdoa dan memiliki harapan dari Allah gitu, karena akan dikabulkan pada akhirnya gitu. Dan ya tentu saja itu sikap yang benar, tetapi fakta bahwa jadi para ulama mengatakan bagaimana sikap kita kepada Allah itu. Ada satu sikap seorang pedagang.
Ini dari Ibnu Sina sebenarnya, ini dari kitabnya Al-Isyarat. Sikap seorang pedagang itu seperti apa? Seorang pedagang itu dengan Tuhan adalah jika saya melakukan sesuatu yang baik, jika saya menuruti perintah-perintahmu, saya layak mendapatkan sesuatu darimu. Tentu saja cerita yang diberikan tentang Nabi Zakaria itu bukan cerita seorang pedagang. Zakaria sepenuhnya ikhlas berdoa kepada Allah, dan diberikannya atau tidak itu sepenuhnya kehendak Allah gitu, dan bukan sesuatu yang dia peras dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya kalau kita melihat Allah sebagai lawan dagangan kita sebenarnya. Karena Allah itu yang merupakan seseorang yang jauh lebih, sesuatu yang jauh lebih sempurna daripada seorang pedagang. Allah itu sangat murah hati sebenarnya, dan yang menjadi patokan kita bukanlah untuk menukar barang, tetapi mencari keridhaan Allah agar kita diberikan rahmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mungkin sesuatu yang lebih mudah dikatakannya. Saya tahu betul bahwa banyak orang sengsara di dunia. Kesengsaraan itu bukan sesuatu yang sepele. Tetapi dunia itu sementara. Dan seperti titisan dalam lautan gitu. Dan itulah ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan kita harus benar-benar selalu ada dalam pikiran kita bahwa dalam benak pikiran Rasulullah, dalam benak pikiran kaum sahabat, hari kiamat itu bisa datang besok. Gitu. Dan meskipun itu pikiran mereka mampu membuat sebuah peradaban. Nabi Muhammad mampu menyatu suku-suku Quraisy, suku-suku Arab, membuat sebuah negara yang berasas pada hukum dan keadilan. Meskipun dalam benak pikiran mereka besok itu bisa kiamat dan dunia itu sangat singkat. Ini lebih mudah dikatakan, apalagi bagi orang yang sedang bersengsara, gitu ya. Tetapi inilah ajaran Nabi Muhammad SAW, dan inilah yang dia tawarkan kepada kita. Terima kasih Mas Rudi atas tanggapan dan jawabannya. Tapi memang ya, jadi sikap sebagai pedagang ini kan memang lazim ya kita jumpai, dan sebagian dari kita juga melakukan seperti itu. Namun kalau kita cermati di Al-Quran itu kan juga ada beberapa ayat yang seolah-olah ini ada model transaksi begitu ya. Jadi Allah memberi pancingan, kalau kamu bersedekah nanti Allah akan membeli atau apa itu, redaksinya apa. Jadi ini seolah-olah Allah sendiri juga membuka kesempatan untuk sikap itu ada. Betul, saya perlu klarifikasi. Terima kasih Pak Izul. Jadi itu bukan sesuatu yang salah sebenarnya. Jadi dan Ibnu Sina pun ketika mengatakan ini bukan mengatakan itu sesuatu yang dengan sendirinya sesuatu yang buruk. Gitu. Itu ada hakikatnya tentu saja. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk setiap orang, gitu. Bukan hanya untuk orang-orang tertentu, gitu. Dan orang-orang itu beda wataknya, gitu ya. Dan kadang-kadang mereka akan lebih memiliki motivasi ketika ada sesuatu yang jelas yang akan didapatkan darinya, gitu. Dan kalau kita tahu, misalnya kita mendidik anak kecil, gitu ya, mendidik anak kecil kan atau bukan anak kecil aja, anak sekolah SD, SMP, bahasa mereka memahami bahasa al-wa'ad wal-wa'id. Janji sesuatu yang bagus kalau kita melakukan yang baik, dan janji akan mendapat hukuman jika melakukan sesuatu yang buruk.
Dan itu kan sendirinya bukan sesuatu yang buruk, menghukum anak kalau melakukan sesuatu yang buruk gitu ya, atau memberikan kado ketika melakukan sesuatu yang baik, itu tidak akan mengambil dari fakta bahwa orang tersebut telah melakukan sesuatu yang baik gitu. Jadi ada hakikatnya juga. Terima kasih. Jadi jangan kita nafikan hal tersebut. Tetapi bagi saya, kalau kita modelnya adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memberikan contoh yang lebih tinggi sebenarnya, yaitu model yang bukan berdagang. Soalnya kalau modelnya berdagang, untuk apa Nabi Muhammad berdiri sholat tahajud berjam-jam pada malam hari sehingga kakinya sakit gitu ya. Untuk apa? Beliau sudah dipastikan akan masuk surga. Ya, terima kasih. Ini jadi kita tahu ada level-level kira-kira gitu ya Mas Yudi ya. Dan kalau kita ingin meneladani yang terbaik tentu model Nabi Muhammad yang bukan lagi berdagang tapi sudah mengikuti ketentuannya. Baik, ini sudah jam 7 tapi semakin lama kok semakin menarik ini Mas Yudi rupanya. Ada satu lagi pertanyaan ya, masih bisa ya sebelum maghrib. Saya bacakan. Nih, konsep takdir sepertinya bertentangan. Nah, ini. Satu sisi Allah sudah menentukan apa yang terjadi pada Lauhul Mahfuz. Iya. Nah, tapi yang kedua, takdir bisa berubah dengan usaha. Jadi yang tertulis di dalam Lauhul Mahfuz itu apakah sesuatu yang masih bisa berubah? Iya. Kalau kitab Lauhul Mahfuz bisa berubah, ya, bagaimana dengan sifat Allah yang Maha Tahu dan Maha Menentukan? Nah, jadi step-stepnya seperti itu. Gimana ini? Ya. Ya, itu saya kembali kepada jawaban saya yang pertama bahwa ada alasan mengapa para ulama itu mengatakan bahwa qada wal qadar itu asir, itu rahasia. Seperti halnya ruh manusia itu sir bagi Allah, ya, rahasia yang hanya Allah ketahui, gitu ya. Bukan pengetahuan yang akan kita miliki dengan sepenuhnya, sepertinya kita melihat, gitu ya, pada siang hari. Tetapi kita mengetahui sedikit-sedikit saja, gitu, sedikit cerapan yang diberikan oleh Allah lewat Al-Quran, lewat contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad, kita bisa mengetahui apa itu ruh. Begitupun dengan qada wal qadar, takdir. Itu sir, itu rahasia. Dan yang kita ketahui dari sir, itu apa yang telah diberikan, yang telah disingkap oleh Allah dalam Al-Quran. Dan apa yang ditulis oleh Al-Quran, yaitu hal-hal yang seakan-akan bertentangan. Pada saat yang sama dia mengatakan, pilihlah kamu ingin menjadi orang kafir atau orang mukmin. Pilihlah Anda ingin melakukan sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Sesuatu orang yang baik, derajatnya lebih tinggi. Pada saat yang lain, sudah ditentukan dalam Lauhul Mahfuz. Jadi, itu seakan-akan bagi saya, seakan-akan itu kayak kita berada dalam sebuah rumah ya yang gelap, dan hanya ada beberapa cahaya saja yang dinyalakan, tapi tidak semuanya terlihat. Gitu. Jadi itu yang kita harus terima sebenarnya. Yang menjadi patokan kita bukan apakah posisi ini yang mutlak atau posisi itu yang mutlak. Gitu. Karena itu adalah akal kita yang berbicara. Gitu. Tetapi yang menjadi patokan adalah Allah telah mengatakan ini, maka kita tidak menafikan hal tersebut. Allah juga telah mengatakan itu, tetapi kita tidak menafikan hal tersebut. Dan urusan kita ya, adalah untuk mengikuti perintah dan firman Allah Subhanahu wa taala.
dan mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW, di mana dia tidak pernah berhenti untuk memperbaiki dirinya, meskipun sebenarnya tidak perlu memperbaiki dirinya, beliau sudah sempurna, atau memperbaiki orang-orang di sekitarnya, membantu mereka, meskipun itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi contohnya adalah Nabi Muhammad SAW. Itu sikapnya yang sebenarnya kita harus kita patoki, bukan doktrinnya, tapi sikapnya. Baik, terima kasih. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang menarik ini ya, kita kembalikan pada hakikatnya, yaitu sir ya. Ini kan tadi ada pertanyaan, jadi yang tertulis di dalam Lauhul Mahfuz itu bisa berubah ya, seperti itu ya. Jadi kan ya ibarat kita masuk dalam rumah yang gelap dan hanya ada sekian cahaya yang, tapi mungkin gini ya, apakah semua orang akan punya peluang mendapatkan banyak cahaya atau tidak cahaya, tentu tergantung ya. Mungkin ada satu orang yang bisa mendapatkan, atau mungkin kualitas lampunya bisa beda-beda, yang satu lilin, yang satu Petromax, yang satu gitu. Tapi ya, tapi memang kembali pada konsep sir tadi ya, rahasia. Jadi memang nggak semua bisa mendapatkan pemahaman seperti itu. Baik, semoga dari apa yang dipaparkan oleh Mas Dudi selama 1 jam lebih ini bisa menambah wawasan, sekaligus juga mengingatkan kita semua atas pentingnya untuk meneladani sikap Nabi. Mungkin patokan utamanya ya kembali kepada model Nabi ya. Iya, betul. Dan meneladani bagaimana Nabi menyikapi takdir misalnya, itu juga setidaknya dengan adanya patokan seperti ini kan tidak ada kegamangan, tidak ada kebimbangan nanti untuk bersikap. Ini poin yang bagus yang bisa kita petik pada pengajian sore hari ini. Dan kita ucapkan banyak terima kasih jazakumullah kepada Mas Dudi atas waktu dan kesempatannya untuk berbagi ilmu, sekaligus juga membuka ruang untuk berdiskusi, menanyakan, mengklarifikasi poin-poin yang mungkin bagi sebagian kita ya ibarat semoga dengan adanya pengajian sore hari ini itu menambah cahaya-cahaya dalam ruang gelap ya, yang tadi sudah disebutkan ilustrasi oleh Mas Dudi ya. Mungkin semoga dengan kita mengikuti kegiatan sore hari ini cahaya-cahaya itu sedikit demi sedikit mulai bertambah. Tentu kita harus terus belajar dan mendapatkan sebanyak mungkin cahaya sehingga rumah gelap itu menjadi terang. Mungkin itu, terima kasih banyak Mas Dudi atas kesempatannya. Selanjutnya seperti biasa kita mohon kepada narasumber untuk memimpin doa untuk kita semua. Saya persilahkan kepada Mas Dudi untuk membaca doa. Kita amini semua. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwan dal hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wa amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa' 'anna al-ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkara was-suyuf al-mukhtalifata wa shada'ida ma zahara minha wa ma batana min baladina khassatan wa min buldanil muslimina 'amatan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih
rangkaian acara sudah bisa kita lalui dengan baik. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran hikmah dari apa yang disampaikan oleh Brother Muhammad Faridin Attar atau Mas Dudi. Saya ucapkan juga terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif dari Bapak Ibu semuanya. Tadi saya juga menangkap ada peserta dari Calgary, tapi sepertinya sudah pamit ya. Ada juga dari Ottawa, ada juga dari Toronto. Terima kasih. Mungkin ada informasi tambahan dari Pak Edi. Terima kasih Pak Mas Ijul. Ya, saya mengucapkan terima kasih sekali ke para pengurus, adik-adik yang sudah membacakan Quran, juga sama Kak Dudi juga yang sudah bersedia mengisi acara ini, juga kepada jemaah Siar Montreal. Kemudian juga ada saya lihat dari Ottawa, guru kita juga Pak Amin Ma'ruf. Terima kasih Pak Amin sudah bersedia. Terus dari Calgary, mungkin dari rekan-rekan yang lain yang nggak bisa saya sebutkan. Terima kasih sekali ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa memberi manfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Ya udah begitu aja Mas Ijul. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi atas sambutan dan pengantarnya. Selanjutnya mari kita tutup acara pengajian Syiar Montreal pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah ditutup dengan doa akhir majelis. Alhamdulillah. Subhanallah. Maaf tadi saya freeze. Ya, Mas Ijul. Iya. Ada Pak Budi juga dari Ottawa nih saya lihat. Ya, makasih Pak Budi. Ya tadi juga saya lihat ada Mbak Fauzia dari Calgary. Ya. Makasih semua. Ya, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Pak Dudi. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Edi. Jazakallah khair. Jazakallah, makasih Pak Amin. Maaf saya terlambat tadi. Baru